bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan meraba anggaran. Diputuskan demikian diputus dalam sidang pembesaran Majelis Hakim mengenai pidana korupsi. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan perhatian khusus kepada kami seluruh pekerja ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Kasus korupsi yang menjerat pembuat video profil desa Amsal Kristi Sitepu menarik perhatian publik. Sebelumnya, Direktur CV Promised Land itu dituntut 2 tahun penjara dan denda 202 juta rupiah atas penggelembungan anggaran pembuatan 20 profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Proposal semula diajukan ke sejumlah kepala desa di 4 kecamatan. Biaya yang ditawarkan sekitar 30 juta rupiah per desa. Sekitar 20 desa menyetujui proyek tersebut menggunakan dana desa. Tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Karo melakukan audit proyek. Hasil audit menyebut biaya wajar hanya sekitar 24,1 juta rupiah per video. Ada dugaan markup anggaran. Negara disebut mengalami kerugian sekitar 202 juta rupiah. Selisih inilah yang kemudian menjadi dasar perkara hukum. Pada November 2025, Amsal ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Karo. Ia langsung ditahan di Rutan Tanjung Gusta, Medan. Sidang perkara ini dimulai pada Desember 2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan. Dalam dakwaannya, jaksa menilai terdapat penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut, serta sejumlah komponen biaya yang dianggap tidak sesuai. Dalam pembelaannya, Amsal juga menegaskan bahwa tidak ada niat untuk merugikan negara. Di hadapan Komisi 3 DPR, Amsal Sitepu menangis. Saya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan, jika hari ini terjadi, kami anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini dilakukan tahun 2020 juga saat pandemi hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat dari sosial media saya. Dari dulu saya selalu melakukan konten-konten kearifan lokal di Kota Karo. Bahkan Pak, saya uji, saya pernah melakukan demo tunggal mengikuti perjuangan Bestari. Ada pesta berjuang ditiadakan di Kabupaten Karo. Saya bukan sendiri, Pak. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo, Pak. Walaupun dengan kejadian ini, saya harus tetap mencintai Tanah Karo. Pada 1 April 2026, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan yang menjadi titik balik perkara ini. Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Amsal Sitepu dari seluruh dakwaan. Hakim menyatakan bahwa unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti. Tapi ini bukan kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Dan saya berterima kasih kepada majelis yang sudah memutuskan dengan seadil-adilnya. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan perhatian khusus kepada kami seluruh pekerja ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Saya percaya momentum ini adalah momentum untuk kebangkitan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Saya juga berterima kasih kepada Komisi 3 DPR RI, terkhusus untuk Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, untuk pimpinan
untuk anggota Komisi 3, terkhusus untuk Bapak Hinca Panjaitan yang telah mendampingi saya, yang telah menjamini saya, yang telah membantu saya mendapatkan keadilan ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan saya juga berterima kasih untuk kepada Menteri Ekonomi Kreatif, begitu juga untuk Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Bapak Awendra, terima kasih. Dan untuk Majelis Pimpinan Tinggi Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Bapak Prof. Supidasko, terima kasih. Dan saya juga mau berterima kasih untuk Asosiasi Ekonomi Kreatif, Asosiasi Videografi, Asosiasi Fotografi yang sudah memberikan dukungan kepada saya. Saya mau berterima kasih. Komisi 3 DPR RI meminta Kejaksaan Agung mengevaluasi seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Karo buntut penanganan kasus dugaan korupsi videografer Amsal Sitepu yang akhirnya divonis bebas. Terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan untuk semua anggota Komisi 3 DPR RI. Dan closing statement ini saya tulis judulnya Merdeka Berkarya. Dunia kreatif tidak boleh hidup dalam ketakutan, apalagi dibayangi oleh kriminalisasi. Karena kreativitas lahir dari kebebasan, bukan dari tekanan. Saya mengajak seluruh pihak untuk lebih memahami ekosistem kreatif, bahwa karya, kritik, dan ekspresi adalah bagian dari kemajuan bangsa, bukan sebuah ancaman. Ke depan, kita berharap ada pendekatan yang lebih humanis dan ruang dialog yang terbuka antara pekerja ekonomi kreatif dan para penegak hukum. Indonesia tidak akan maju jika para kreatornya dibungkam. Sebaliknya, Indonesia akan besar jika kreativitas dijaga, dilindungi, dan dihormati sesuai dengan cita Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Merdeka berkarya. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, tentu kami tidak henti-hentinya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI atas berbagai masukan, berbagai saran, pandangan, bahkan kritik yang sudah disampaikan. Yang kedua, secara pribadi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu para anggota Komisi 3 DPR RI. Saya mencatat dan menyimak secara jelas poin per poinnya, dan barangkali ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami dalam rangka bagaimana perbaikan tata kelola yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan juga tentu ini akan kami sampaikan ke pimpinan di Kejaksaan Agung terkait dengan berbagai masukan-masukan yang sudah diberikan. Yang terakhir pimpinan, bahwa seperti yang sudah saya sampaikan, apapun yang menjadi rekomendasi yang akan diambil pada sore hari ini, tentu kami dengan segala kewenangan yang ada akan menjalankannya. Dan ketika ini menjadi kewenangan di pusat, maka kami akan sampaikan ke pusat supaya ada langkah-langkah konkret perbaikan yang bisa kami lakukan. Saya kira itu pimpinan dan Bapak Ibu para anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Oke, Bu Kajari. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Karo sangat banyak mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan, kritikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 3 untuk kami perbaiki, kami jalankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kami. Terima kasih. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.